Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Semoga istirahat tadi malam kita semua merasakan begitu nyaman untuk istirahat dan pagi ini kita bangun dengan penuh kesegaran. Baiklah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan damai dan sukacita bagi kita untuk kita mengawali aktivitas kita pada hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, bersyukur kami kepadamu atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Saat ini sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi ini dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 tertulis demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Selasa tanggal 21 November. 2 bulan lalu, tepatnya 21 September, adalah Hari Perdamaian Internasional. Kemerdekaan sangat erat hubungannya dengan perdamaian. Perdamaian dapat diwujudkan jika ada kemerdekaan. Demikian juga sebaliknya, kemerdekaan akan tercapai jika ada perdamaian. Berdasarkan iman kita yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus, bahwa dasar perdamaian dan keselamatan adalah kasih Allah. Secara garis besar, isi dan tujuan surat Paulus kepada jemaat Galatia adalah agar segenap jemaat yang telah menerima Yesus, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi, benar-benar mengetahui bahwa di dalam Yesus hidup mereka sudah dimerdekakan, tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Syarat penting menjadi pengikut Yesus bukan karena memenuhi semua hukum-hukum yang tertulis dalam Taurat, tetapi percaya kepada Yesus. Karena ketika percaya kepada Yesus, sudah diperdamaikan dengan Allah, telah bebas dari kuasa dosa. Kebebasan ini diperoleh karena belas kasih Allah. Saudaraku, mengapa Paulus menegaskan demikian dalam pengajarannya ini kepada jemaat di Galatia? Karena konteks jemaat Galatia pada masa itu berkembang pemahaman yang salah. Kristen yang sesungguhnya mereka pahami bahwa meskipun mereka sudah menerima Yesus, tetapi mereka harus menerima dan melakukan semua hukum-hukum Taurat tersebut. Sebagaimana tema perikop, yaitu kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan adalah kebebasan yang telah diberikan Tuhan, dan kemerdekaan itu harus dipertanggungjawabkan dan diaplikasikan dengan baik. Caranya dengan hidup saling mengasihi dan melayani. Sebab sesungguhnya inti seluruh hukum Taurat adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Sebab jika dalam kehidupan kita bersama ada saling menggigit, saling menelan, maka persekutuan akan hancur. Oleh karena itu,
dalam kehidupan ini, tetaplah waspada agar kita tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang saling menyakiti. Marilah kita menerima kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan dengan memakaikan segenap hidup kita dengan bertanggung jawab dan tidak egois mementingkan diri sendiri. Hiduplah sebagai orang merdeka, semangat, selalu bersukacita, memilih pikiran baik untuk selalu dilakukan, hidup dengan bersyukur. Artinya, semua yang berkenan bagi Tuhan dilakukan. Marilah tetap berkarya pada bidang pekerjaan kita masing-masing, agar hidup kita ini pun menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema renungan ini, yaitu kasih menumbuhkan perdamaian. Mari kita pahami bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus menumbuhkan perdamaian antara Allah dengan manusia. Tidak hanya sebatas ini saja, kasih Allah membawa perdamaian dalam diri kita. Pada situasi dan kondisi apapun, hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Kasih Kristus memampukan kita berdamai dengan sesama manusia. Tentu dalam hal ini diwujudkan hidup saling mengasihi dalam persekutuan. Sebab dalam hidup saling mengasihi ada kedamaian. Tetapi kedamaian dalam hal ini bukan saja berarti zona nyaman atau mencari aman. Artinya, kebenaran berdasarkan firman Tuhan harus tetap diperjuangkan. Meskipun karena hal itu semua kita bisa saja menderita. Maka dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional meskipun sudah lewat, namun mari kita dapat memberitakan perdamaian dimanapun kita berada. Kedamaian Kristus harus terlebih dahulu dirasakan oleh diri kita sendiri. Selanjutnya, lakukanlah perdamaian dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya, kehadiran kita dimanapun berada membawa sukacita dan kedamaian. Orang lain merasa nyaman saat berbicara dengan kita. Demikian juga orang lain merasa damai ketika kita berbicara dengannya tanpa buli, tidak merendahkan orang lain meskipun kita berbeda dengan orang lain. Bahkan kita mau menjadi juru damai bagi saudara-saudara yang sedang berkonflik. Kita bukan sebagai provokator, melainkan mediator yang mempersatukan di mana ada perpecahan, agar benar-benar terjadi perdamaian. Jika timbul pertengkaran atau konflik, ada kemauan dari diri sendiri untuk introspeksi dengan saling memaafkan satu terhadap yang lain. Semua ini dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas, karena kita meyakini dan merasakan bahwa Tuhan Yesus lebih dulu memerdekakan dan mengasihi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami pagi ini. Biarlah sepanjang hari ini kami merasakan damai-Mu. Kami berdamai dengan diri kami sendiri. Kami juga berdamai dengan situasi dan keadaan sekitar kami. Demikian juga dengan sesama kami. Semangat kami bekerja pada hari ini berada di dalam perdamaian dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.